Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang Donsana. Semoga Donsana satunya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Sebelum itu, Waknya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Donsana yang sedang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk podcast kali ku awaknya bahas tentang harga tiket pesawat Jakarta Padang Maroket menjelang Lebaran 2024 tu sana. Nah, di situ awak kutip berita dari situs portal berita favorit awak ya, yaitu langgam.id tu sana. Jadi memang sudah menjadi rahasia umum bahwa tiket pesawat tu pasti naik tinggi ketika bulan puasa menjelang Karayo, dan bahkan naiknya itu sampai 5 kali lipat di sana. Yang tentunya itu akan membuat perantau mikir 2 kali pulang apa tidak. Tapi kebanyakan uh, ada yang jauh-jauh hari lah memesan ataupun membooking tiket itu ya. Tapi kalau yang mungkin masih berfikir gitu kan, yang daripada pulang dan BPT kan 5 kali 5 kali lebih tinggi harga gitu kan, bila nak pulang dan dia kan mereka lah. Nah jadi uh, memang Jakarta Padang kok rute favorit gitu ya dari Ramadan sampai menjelang raya kok, karena memang banyak perantau Minang yang pulang kampung ataupun mudik gitu yang menggunakan pesawat tabang gitu ya. Nah, jadi dari langgam.id ko aku kutip bahwasanya ada beberapa maskapai yang uh, menawarkan harga tiket yang berbeda-beda gitu di sana ya. Itu dari tanggal 3 sampai 9 April 2024 gitu ya. Dan di situ bisa dicari bahwa untuk tanggal 3 April tuh memang yang paling murah tiket tuh 1,4 juta di sana, dan paling mahal tuh sampai 1,9 jutaan. Jadi rentang dari 1,4 sampai 1,9. Untuk tanggal 4 April yang paling murah tuh di siku 1,6, dan yang paling tinggi itu 1,9 ya. Tapi kalau misalkan awak bicara rentang di siku rentang harga itu bisa sampai 3 ataupun sampai juta di sana. Jadi wak kini ambil yang dari yang ketek sampai yang gadang segitu lah. Nah, untuk 5 April itu yang paling murah tuh 1,6 juta sih di sana ya, dan paling mahal itu 2,7 lah. Nah, itu kok lah mulai naik kan. Nah, untuk tanggal 6 April paling murah tuh 1,9 dan yang paling mahal tuh 5,3 juta di sana ya. Wah, yang nampak mahal tiket yang dia kan. Nah, itu tanggal 7 April lah. Paling murah masih ada di 1,6 dan paling tinggi sampai 0 juta gitu ya, kurang lebihnya. Agak turun sedikit dari hari sebelumnya. Nah, sudah tuh tanggal 8 Aprilnya paling murah 1,6 juta dan paling tinggi sampai 0,3 juta. Nah, lanjut untuk tanggal 9 hari terakhir yang diinformasikan dari website langgam.id kok, bahwa yang paling murah tuh 1,6 dan yang paling tinggi 3 juta. Jadi memang variasinya di sekitaran itu sana 1,6 sampai jutaan lah gitu. Tadi memang sempat singgung harga 5 juta ya tanggal 6 April. Nah, paling segitu saya dulu sana. Jadi baru sana yang masih di perantauan masih berpikir untuk pulang atau tidak gitu kan. Nah, pertimbangkanlah balik. Tapi kalau misalkan dun sana yang dirantau lah memesan tiket jauh-jauh hari yo santai-santai sih kan, gua hari hati bu saya kan. Nah, tapi kalau yang lu memesan tiket tuh marano lo deh karena tiket kok mahal kan. Tapi memang ada beberapa yang membuat semacam kegiatan gitu ya pulang bersama ya itu kan menjadi opsi alternatif yang bisa dun sana ambil itu kan lumayan yo, bisa imik ya budget lah banyak kalau pulang bersama itu kan, dan rasa kekeluarganya tinggi juga gitu kan. Tapi kalau orang yang capek balik tuh ya pesawat sih kalau menurut gitu sana ya. Tapi balik balik ke kondisi finansial, balik kan ke harganya mungkin lah terlalu banyak sih menurut aku Pak. 1,6 startnya malah.
Kadang-kadang kan Jakarta Padang tuh biasanya ya yang aku tahu tuh 6 sampai 600 ribu sampai 1 juta tuh lah masih normal gitu. Kalau 1,6 tuh sana. Dan orang-orang tuh pasti berpikir kan, para perantau tuh kan, mikir 2 kali pulang apa tidak, kecuali kalau tahun kau padek kan, nah itu nak jadi masalah deh itu kan untuk pulang dengan harga tiket yang ditawarkan gitu. Tapi kalau yang mungkin ya kurang baik lah gitu ya secara pendapatan, tentu berpikir 2 kali lah baca kau pulang dengan itu baru pai kan lalu balik ya kan. Sebenarnya dengan harga yang minimal saat itu kok sebenarnya lah dapat 2 kali itu sana. Dengan 1,6 tuh biasanya lah dapat 2 kali itu, 2 kali penerbangan pulang pai PP. Itu baru 1 kali perjalanan lalu balik, jadi ibarat tuh 3,2 malah. Itulah sana. Semoga pemerintah mungkin lebih memperhatikan hal itu. Masuk harga tiket domestik lebih mahal daripada harga tiket internasional gitu ya kan. Itu kan jadi PR pemerintah kampungnya gitu di sana. Sehingga nantinya kan pergerakan perputaran ekonomi itu bisa lebih capek dengan adanya harga tiket pesawat murah gitu. Pacar mengakalinya itu jadi menjadi PR pemerintah kampungnya. Oke, di sana paling sekian dulu untuk podcast Minang kali ko. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Jangan lupa untuk follow podcast Minang Spotify dan sosmednya lain. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata. Sampai jumpa di podcast Minang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.